Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Abdullah Husain, yang kedua ada Mas Febri, yang ketiga ada Mas Randy, dan yang terakhir ada Mbak Mei. Jadi teman-teman sekalian, di sini kami akan mempresentasikan tema yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya. Baik, langsung saja teman-teman. Perkenalkan, saya Fabian Syah dengan NIM 21421339. Dan saya di sini akan menyampaikan di slide 3 dan slide 4, yaitu tentang latar belakang masa tajdid dan lembaga pendidikannya. Yaitu di masa latar belakang masa tajdid dapat saya simpulkan menjadi dua, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa tajdid. Nah, masa ini sebetulnya sejarah pendidikan Islam mengalami perubahan yang signifikan, yang mana perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari metode pengajaran hingga kurikulum yang diajarkan. Masa ini ditandai dengan upaya untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang bertujuan untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam berbentuk karakter dan pemahaman agama yang lebih baik di kalangan umat Islam. Nah, pendahuluan latar belakang yang kedua di masa tajdid yaitu pembaruan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam, yang mana periode masa tajdid ini ditandai dengan berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Ini termasuk pengembangan kurikulum yang lebih relevan, penggunaan metode pengajaran yang lebih efektif, serta meningkatkan kualitas pengajaran. Pembaruan ini bertujuan untuk menghasilkan generasi muslim yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu beradaptasi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pengembangan intelektual dan keterampilan praktis. Yang slide keempat yaitu lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam terdapat beberapa lembaga yang berperan penting antara lainnya. Yang pertama yaitu pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang berfokus pada pengajaran agama Islam. Di pesantren, santri tinggal dan belajar di bawah bimbingan seorang kiai ataupun guru. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Selain itu, pesantren seringkali menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Terus yang kedua ada Universitas Islam. Universitas ini adalah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program studi dalam berbagai disiplin ilmu, baik yang berkaitan dengan agama maupun ilmu umum. Universitas ini berperan penting dalam mencetak intelektual yang mampu berkolaborasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Dengan adanya ini, pendidikan tinggi menjadi terjangkau bagi umat Islam. Terus yang ketiga ada madrasah. Hal ini menjadi sekolah yang mengajarkan kurikulum agama Islam serta pengajaran umum. Madrasah berfungsi sebagai jalur pendidikan formal bagi anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan agama dan keterampilan lainnya. Madrasah seringkali menjadi pilihan bagi orang tua yang ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu dini. Terus yang terakhir, yang keempat, yaitu pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan. Pusat ini berfungsi sebagai tempat di mana masyarakat dapat belajar tentang agama Islam dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Pusat pembelajaran ini dapat berupa masjid, lembaga sadawa masyarakat atau institusi pendidikan lainnya yang menyediakan program pendidikan dan pelatihan. Pusat ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama dan ilmu pengetahuan. Mungkin secara keseluruhan, masa Bani Tajdid merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Islam, di mana berbagai lembaga pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi umat Islam. Pembaruan yang dilakukan pada masa ini tidak hanya berdampak pada pendidikan, tetapi juga perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin cukup slide 3 dan slide 4 ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa lanjut ke saudara berikutnya yang
yang akan menyampaikan slide 5 dan slide 6 serta seterusnya. Mungkin terima kasih. Guru. 1. Pilar utama dalam mencerminkan ilmu, pengetahuan dan nilai-nilai Islam dan pengembangan nilai-nilai yang ada di seluruh Indonesia. 2. Tokoh otoritas yang dihormati seperti ulama atau siapa yang dihormati, nabi-nabi. 3. Memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, misalnya itu tentang nabi-nabi yang tadi yang saya sebutkan tadi. Next atau selanjutnya, lingkungan pendidikan. 1. Pembelajaran holistik, spiritual, intelektual, dan sosial. Sosial dengan sosial budaya atau siapa, spiritual siapa, intelektual gitu dan lain sebagainya. 2. Pesantren dan madrasah sebagai tempat pembelajaran, seperti contohnya ilmu-ilmu atau kisah-kisah siapa, nabi. 3. Pengembangan kepribadian dan keterampilan praktis. Next dan selanjutnya, isi pendidikan, pemahaman mendalam tentang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga fikih, yang keempat ilmu kalam, yang kelima tasawuf, yang keenam tafsir, dan yang ketujuh pendidikan karakter dan akhlak. Oke, kita bahas yang nomor 1, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ia terdiri dari 114 surah dan lebih dari 6.000 ayat, dan berfungsi sebagai pedoman hidup yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hukum, etika, ibadah, dan sosial. Yang kedua, ada hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Hadis menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran dan diklarifikasikan berdasarkan keaslian dan jalur periwayatannya, seperti hadis sahih, hasan, dan doif. Yang ketiga ada fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ini mencakup berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, pidana, pernikahan, dan warisan, dan dikembangkan melalui metode ijtihad berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang keempat ada ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keimanan dalam Islam melalui pendekatan rasional dan filosofis. Ilmu ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperjelas ajaran Islam tentang konsep ketuhanan, takdir, kenabian, dan eskatologi. Yang kelima ada tasawuf. Tasawuf adalah disiplin ilmu yang fokus pada aspek spiritual dan esoteris dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembersihan hati dan jiwa, seperti pengamalan akhlak mulia melalui zikir, ibadah, sunnah puasa, dan halwat. Yang keenam ada tafsir. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran agar dapat dipahami dan diamalkan dengan baik, menggunakan metode seperti tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'i. Yang ketujuh ada pendidikan karakter dan akhlak. Pendidikan karakter dan akhlak dalam Islam bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki perilaku dan moral yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup pengajaran nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang dengan meladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Metode pembelajaran. Yang pertama, memadukan tradisi pembelajaran klasik dengan metode baru. Yang kedua, diskusi, debat, dan penggunaan teknologi modern. Dan yang ketiga, memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang pertama, memadukan tradisi pembelajaran klasik dengan metode baru.
mengkombinasikan pendekatan tradisional seperti ceramah dan hafalan dengan metode modern seperti pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi digital untuk menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif dan adaptif. Yang kedua, diskusi, debat, dan penggunaan teknologi modern, yaitu mendorong interaksi aktif melalui diskusi dan debat dan yang memperkaya pemahaman siswa, serta memanfaatkan teknologi seperti platform learning dan alat kolaborasi online untuk mendukung pembelajaran. Dan yang ketiga, memperkaya pengalaman belajar siswa, yaitu menginteraksikan berbagai metode pembelajaran baik tradisional maupun modern, serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa. Selanjutnya kita memasuki yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama, menciptakan generasi muslim yang kuat secara spiritual, dan yang kedua, memiliki pengetahuan luas tentang ajaran Islam. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat, mampu berkontribusi terhadap umat maupun masyarakat. Dan yang kelima, siap menghadapi tantangan zaman modern dengan pemahaman Islam yang kuat. Teman-teman semua, kelima itu penting dalam tujuan pendidikan, karena percuma setelah siswa-siswa ini melalui pendidikan yang panjang, cuman kelima-limanya ini tidak terpenuhi, percuma. Contoh, tidak memiliki akhlak yang mulia, percuma memiliki ilmu, berpendidikan cuman tidak memiliki akhlak. Ada lagi contoh, diharap siswa bisa berkontribusi dan bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Percuma ya berpendidikan, berilmu, cuman kita tidak mengamalkan, tidak berkontribusi, tidak ada kontribusi terhadap masyarakat dan umat. Jadi kelima-lima itu penting banget dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kurangnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.